transfer kepada dirinya. Wah, Kata Rasulullah, "Tsumma turiya finnar." Kata Rasulullah, baru kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Makanya namanya bangkrut ya. iya. Bangkrut ya. Pahala habis, dosa nambah. Aduh. Oke. Jadi Anda melihat Ustadz itu pengikutnya banyak banget dah, bener. Bahkan kalau Soalnya kita lihat, muncrat nih. maaf Mas. Karena Iblis itu lebih mulia dibandingkan manusia. Maksudnya Ah. iblis Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Nah, apa kabar teman-teman semuanya? Kembali lagi bersama kita Ahdah Media. Masih bersama saya Aji dan ditemani oleh teman ganteng saya ini, Mas Masya Oki. Allah. Sehat Mas Oki? Alhamdulillah. Mas Haji, Alhamdulillah sehat Mas kita. Oki. Nah, selain Udah nggak greges lagi lah. wah, iya, udah sehat nih mukanya ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selain sama sama moderator kita, ada juga narasumber kita Ustadz Jamil Akhir Hafizahullah Ta'ala. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. 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 Gimana? Sehat ya? Alhamdulillah Alhamdulillah sehat. sehat. Masya Allah. Nih walaupun musim lagi hujan gini terus nih, Iya, harus betul, jaga betul. kesehatan terus nih. Benar, benar. Kita harus banyak nikmat yang diberikan oleh Allah nih, walaupun masih hujan-hujan kayak gini nih. Banyak juga minum tolak angin kali. Iya. Maksudnya nyebut merek, astagfirullah. Gak apa ya? Gak apa-apa, nanti barangkali bisa taruh produk di sini. Oh, jadi sponsor. Iya, benar-benar. Gini Mas Oki, Gimana tuh? terkait atas banyak nikmat nih yang sebenarnya Allah kasih nih. Iya. Sebenarnya Anda punya keresahan nih yang mungkin bisa ditanyakan ke Ustadz juga nih Ustadz. Jadi gini, Anda tuh banyak banget keresahan, masih suka susah banget untuk sholat malam Ustadz. Mas Oki gitu sih. Wih, kalau aneh sih enggak. Ya. Wih, Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Katakan, wah, itu Anda harus dulu ini. Sama sih Mas Haji. Iya, kita kadang berat gitu ya bangun Betul. malam ya. Ya Allah, benar-benar. Masih sering futur gitu, masih Iya, suka sholat benar, malam. Bahkan ketika azan sudah berkumandang aja, kita tuh kadang-kadang nggak langsung bergegas. Nggak gitu. langsung bergerak. Begitu, makanya Enggak secepat kalau nerima panggilan handphone ya. iya kadang-kadang kalau udah ada telepon, oh handphone saya, iya. Nah ini udah dipanggil kita nggak langsung bergerak nih Ustadz. Iya, benar, Mungkin gimana ya supaya kita bisa lebih semangat lagi Ustadz dalam beribadah? Mungkin ada nasihatnya, silakan. Taib. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Gini nih, Mas Aji, Mas Oki. Sebenarnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu pernah memberikan wejangan kepada kita, memberikan nasihat kepada kita agar kita semangat dalam beribadah, bertambah keimanan kita. Oh, ini yang butuh ini. Nah, itu ya. Perlu nih, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Salatsun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada diri seseorang, dia akan merasakan manisnya keimanan, manisnya Nih, ketakwaan, Betul, manisnya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Semangat tuh. Nah, apa hal tersebut? Nah, kata beliau, an yakunallah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Yaitu ketika Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dibandingkan selain keduanya. Tuh. Jadi nomor satu pokoknya ya. Ya. Nomor 1. Nomor satu. Seperti itu. Lalu kemudian yang kedua, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah. Tidaklah dia mencintai seseorang, menyayangi seseorang kecuali cintanya dibangun atas kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia cinta kepada ibunya, sayang kepada istrinya, sayang kepada anak-anaknya, kepada teman-temannya. Semua itu dibangun atas kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Dua. Lalu kemudian yang ketiga, wa an yakraha an ya'uda fil kufri ba'da an anqadahu Allahu min kama yakrahu an yukthafa finnar. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran, kepada kemaksiatan setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan dirinya, sebagaimana dia benci apabila dia akan dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Jadi ada 3 poin tersebut pada diri seseorang. Iya. Ya. Nah, pertanyaannya Mas Haji, apa poin yang Mas Haji dapatkan dari hadis tersebut?
Kalau dari yang Anda tangkap nih Ustadz ya, ini Mahabbah. poin pertama betul tuh, mahabbah tuh cinta tuh ya. Cinta. Cinta tuh. Cinta ya, bener ya. Yang pertama cinta. Mas Aji, Mas Oki, dalam hadis ini ada 3 poin yang didapatkan. Yang pertama adanya mahabbah, Betul. cinta. Kemudian ada al-khauf, rasa takut, ar-roja, dan juga harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi dalam artian cinta kepada Allah, takut dia akan dimasukkan ke dalam neraka jahanam, takut apabila dia melakukan kemaksiatan, takut akan hukuman Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar dia bisa melakukan amalan-amalan ketaatan, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala apabila dia dimasukkan ke dalam surga. Nah, makanya para ulama mengatakan ya mengenai 3 hal ini, mahabbah, kemudian khauf dan roja ini itu bagaikan seekor burung. Di mana mahabbah itu kepalanya, kemudian khauf dan roja itu adalah kedua sayapnya. Apabila salah satu sayap itu patah, dia nggak bakal atau kesusahan untuk menuju ke arah tujuannya. Susah dia. Tetapi kalau misalnya seandainya kepalanya yang putus, mahabbahnya hilang, maka hilanglah kehidupannya. Oh gitu. Sepaket Mas Haji. Paket bener, pokok banget itu ya, Masya ketiga itu ya. Iya. Harus ada pada diri seseorang itu mahabbah, khauf dan Roja. Oke, Masya Allah. Gak bisa tuh pincang tuh kalau sebelah. Gak nyampe gitu. Pusing. Tujuannya surga gitu ya. Bener. Kita berharap bisa dapat surga gitu ya Mas Haji ya. Gitu ya Ustaz ya. Benar, Masya Allah. Iya. Jadi emang Harus punya tiga-tiganya itu. bener. Karena Iya. kemarin-kemarin tuh agak berat gitu ngelakuin ibadah. Mungkin harus ini kali ditanamkan ya di diri kita ya. Bener. Supaya kita bisa rajin sholat malam, bisa itikaf terus di masjid kali ya. Betul. Kayak itu Mas Haji. Ibarat kata ya kalau kita dengerin sirah gitu ya, kisah sahabat ya, bener-bener sampai berani ngorbanin jiwa, raga, harta gitu ya. Itu karena lengkap, paket komplit, tiga-tiganya punya kali ya Ustaz ya. Benar. Iya. Masya Masya Allah. Mungkin kalau kita udah mendapatkan 3 itu udah nggak takut mati lagi kali ya Ustaz ya. Waduh, Masya Siap, Allah. sudah siap. Sudah semuanya. siap gitu, makanya Itu kayak sahabat. ibarat panggilan jihad, wah langsung gitu ya. Langsung berangkat tuh, Masya Masya Allah. Allah. Mudah-mudahan nih. Mudah-mudahan kita punya kita juga iman kayak gitu ya, paling nggak kita berusaha ke arah sana ya. Betul. Amin. Iya Mas Haji. Mantap. Iya Mas Haji, ada ini juga nih Mas Haji. Ngomong-ngomong soal iman ya. Ana tuh ada teman gitu ya, Iwan juga. Gini Ustadz, kalau kita kan ngeliat Zohirnya gitu ya Ustadz. Zohirnya, Masya Allah nih Iwan nih rajin bener ibadah gitu ya. Bahkan kita kalau ngeliat, wah ya mantep lah, mantep gitu ya. Iya, anak muda rajin ibadah gitu ya. Puasa ya, kadang kalau Senin Kamis gitu ternyata lagi saum. Terus ke masjidnya insya Allah ikut jamaah gitu ya, ikut berjamaah. Nah cuman ya Ustadz ya, kita juga tahu karena teman kita gitu ya. Ada cumannya. Iya, nah itu suka gibah, ya kita juga gibah nih. Iya, bahaya juga. Tapi enggak, ini kan maksudnya mau bertanya gitu ya Ustaz. Iya. Dan juga nggak menyebutkan orangnya siapa. Betul Ustaz. Nah, ini kan kita mau bertanya ya tentang perkara ini Ustaz. Itu gimana Ustaz? Kalau misalkan dia rajin ibadah tapi di belakang dia Sering berkata, gibahin dan sebagainya. cowok tapi comel gitu. Iya. Aduh, harus dipertanyakan itu kalau gitu. Bahaya. Gimana Ustaz? Mas Oki, Mas Aji, pernah nggak mendengar ada Rasulullah SAW mengatakan bangkrut kepada seseorang? Kayaknya Anda pernah. Gimana ya? Nah, jadi Rasulullah SAW pernah mengatakan, atadruna man muflis? Tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Ini Rasulullah ngomong kepada para sahabat ini. Nah, kemudian para sahabat mengatakan, al-muflisu fina man la dirhamalahu wa la mata. Ya Rasulullah, orang yang bangkrut di antara kami ini adalah orang yang nggak punya dirham, nggak punya harta. Itu orang bangkrut Rasulullah. Ya, kita mikirnya mungkin manusia lah ya. Iya, uang itu. Dompetnya kosong. Bangkrut. Itu pikiran para sahabat. Betul. Maka kemudian Sama Rasulullah memberitahukan, kata Rasulullah, innal muflisa min ummati man ya'ti yaumal qiyamah bisolatin wa siyamin wa zakah. Ya, sungguhnya orang yang bangkrut di antara umatku yaitu yang
orang-orang yang pada hari kiamat nanti dia membawa pahala yang begitu banyak dari sholatnya, Nah, puasanya, zakatnya. Oh sama nih. mirip. Tapi ada masalahnya nih, ya. Tapi Sama, ada cumannya juga nih. Iya, cuman ini yang bahaya nih. Kata Rasulullah apa? Wa ya'ti qad syatama hadza. Akan tetapi ketika di dunia dia mencaci maki orang lain, wa qadzafa hadza, menuduh orang lain, menggibahi orang lain, tuh kan seperti itu. Ya? Sama Menjelek-jelekan orang lain, wa akala mala hadza, memakan harta orang lain, korupsi, mencuri. Zalim bener ya, Ustaz? Benar. Wasafaka dama hadza. Kemudian menumpahkan darah orang lain, wadaraba hadza, memukul orang lain. Tuh. Ya, lalu kemudian apa kata Rasulullah? Sehingganya pahalanya yang begitu banyak tadi itu ditransfer, diberikan kepada orang-orang yang telah dia zalimi, telah dia sakiti. Ya Allah. Sehingganya kalau sudah habis tuh ya pahala-pahala yang dia miliki, maka kemudian sebaliknya dosa-dosa orang yang telah dia zalimi, telah dia sakiti, ini yang ditransfer kepada dirinya. Kata Rasulullah, "Tsumma turya finnar," kata Rasulullah. Baru kemudian orang ini dilemparkan ke dalam neraka jahanam. Makanya namanya bangkrut ya. Bangkrut ya. Pahala habis, dosa nambah. Aduh, enggak wadah. Nah, Mas Aji, Mas Oki, ya. Dan ini juga pernah disabdakan Rasulullah SAW ketika ada salah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ini ada seorang wanita, ahlul ibadah lah gitu bahasanya seperti itu. Dalam artian suka berinfak, sholat malam, suka berpuasa, seperti itu dia. Tapi dia mengatakan, tapi ya Rasulullah, ini dia nggak bisa menjaga lisannya ya Rasulullah. Ya, lisannya kasar, ya lisannya itu nggak geneh gitu sebahasanya, gibahin orang lain dan sebagainya. Apa kata Rasulullah? La khaira fiha, tidak ada kebaikan pada wanita tersebut. Dia finnar, dia di dalam neraka jahanam. Tuh. Walaupun sholat malam itu Ustaz. Walaupun sholat malam, masya Allah. Habis Mas Haji. Habis, bener bangkrut dah bener ya seperti itu. Itu ibarat kata ya, kita punya harta banyak ngumpulin capek-capek, diambil sama rentenir, digebukin lagi sama Algojo. Banyak banget tuh ya, double. Bonyok, makin bonyok aja habis. Tapi kayak gitu tuh, ya Allah mudah-mudahan jangan sampai kena ke diri kita ya. Iya, benar-benar. Buat kita juga gitu ya. Betul. Ya Allah, mudah-mudahan kita dijauhin dari orang kayak gitu ya Allah. Makanya mungkin kita Rugi juga bener. harus banyak ilmu kali ini ya, harus banyak belajar kita tuh sebenarnya gini. Iya, terutama Ana nih ini mengena gitu ya, maksudnya buat introspeksi ya. Betul. Iya. Ya bismillah lah, mudah-mudahan kita dijauhin. Kadang-kadang kita lupa gitu sama ilmu-ilmu yang sebenarnya sangat umum gitu ya. Kita nggak boleh ngomongin orang, tapi kadang-kadang kita sebut aja itu orang ngomongin dengan enaknya, dengan lupanya, tiba-tiba kita bangkrut di akhirat. Ada emang harus dibekali ilmu. Direm-rem gitu ya. Jangan sampai deh. Kita ingat-ingat Mas Haji, kita rugi ya. Udah ngumpulin capek-capek. Kata tadi kan kita bangun pagi subuh, sholat subuh gitu ya Ustaz, keluar dingin-dingin, lagi ngantuk-ngantuknya, terus habis itu malah hilang ya, capek-capek kita. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Berarti emang begini kali Mas Oki ya, emang terkait hal ini kan berarti kita harus dibekali ilmu yang sangat benar, yang benar gitu ya, ilmu yang benar. Cuman kadang-kadang nih ada keresahan lagi nih di dalam hati Anda nih. Gimana itu? Kenapa ya Anda tuh masih bingung gitu mencari yang benar itu gimana? Karena Anda lihat nih, ada ustadz nih, wah mungkin. Oh berarti ini ustadz nih ya? Iya. Oke. Jadi Anda melihat ustadz itu pengikutnya banyak banget dah, bener. Bahkan kalau kita lihat maaf tadi ngerem. Iya. Soalnya bener Mas Oki, itu pengikutnya banyak banget, bahkan satu kota itu ngeliat kayak semut gitu ngeliatnya. Waduh. Jadi aneh perlu sebut nggak nih? Kumpul Monas gitu. Jangan Jangan. Ya pokoknya enggak lah, seorang ulama gitu ngeliatnya, kita ngeliatnya seorang ustadz ahli ilmu, pengikutnya banyak gitu. Wah, Anda pernah lihat sampai cium-cium tangan? Betul. Iya. Bahkan kadang-kadang ada yang itu apa sih namanya, nyium kaki juga tahu. Oh iya, nyium kaki juga. Nyium tangan sampai begitunya Mas Oki. Maksudnya kalau dulu zaman batu akik kirain aneh nyium tangan, pengen lihat batu akiknya asli apa enggak gitu kan. Cuman kalau di kaki kan masa kaki gitu, masa sih ya ampun. Jangan-jangan ustadznya pakai batu akik di kaki. Iya. Maksudnya ininya yang hadis itu ya Ustaz, yang tentang surga di bawah telapak kaki ibu gitu ya. Nah ini kok ke orang lain gitu. Ke ibunya aja berbaktinya jangan-jangan belum sampai sebegitunya gitu kan, ke orang tuanya gitu ya.
Aduh, belum lagi yang kubur itu tadi. Nah itu bener tuh, Iya, kadang-kadang malah ada yang sampai minta-minta ke kuburan tuh. Coba dah, maksudnya anak bingung gitu loh. Ini jadi nggak masuk sebenarnya logika gitu. nggak masuk logika anak gitu. Kok bisa sampai nyari-nyari, minta-minta, Iya. minta keberkahan dan lain sebagainya. Aneh minta ke Mas Haji aja kadang belum tentu bisa dipenuhi. Iya bener, aneh masih hidup loh. Apalagi yang udah jadi jasad nggak bisa gerak gitu kan di dalam kubur. Goib gitu kan? Betul, makanya ini jadi pertanyaan besar nih Ustadz ke Ustadz nih. Sebenarnya standar kebenaran itu bagaimana sih? Kadang-kadang ada Ustadz yang followersnya tuh banyak banget. Iya. Tapi Apakah yang banyak itu jadi standar kebenaran gitu Ustaz? Kan kadang awam kita Ustaz. Teman-teman yang lain juga mungkin yang baru mau belajar agama gitu. Iya, Ana follow yang mana nih? Ana ikutin yang mana gitu. Benar. Mas Oki, Mas Aji, sepakat kaum muslimin, sepakat para ulama bahwasanya iblis adalah makhluk yang terkutuk, makhluk yang paling hina di dunia ini. Tapi iblis lebih mulia dibandingkan manusia. Kalau seandainya kemuliaan itu hanya dipandang, hanya dilihat dari banyaknya pengikut saja, banyaknya follower saja, tanpa melihat kepada kebenarannya. Tuh. hampir kaget aneh tadi iblis dibilang lebih mulia gitu. Hati-hati. Ini Coba. apa kepleset gitu? Iya, benar. Ternyata ada sebab. Iya. Kenapa? Karena iblis pengikutnya banyak banget dari zaman dulu, dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW. Dari golongan jin, golongan manusia, ada kafirnya, ada musyriknya, ada fasiknya, pelaku kemaksiatannya dan lain sebagainya. Itu pengikut iblis semua tuh. Bahkan ya Nabi Muhammad SAW saja yang pengikutnya banyak melebihi para nabi-nabi yang lain, itu nggak ada apa-apanya dengan jumlah pengikutnya iblis. Tuh ya, seperti itu. Dari sebelum Nabi Adam. Bener berarti ya. Nah itu hal ini sudah diisyaratkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam firman-Nya. Kata Allah, wa in tuti aktsara man fil ard yudilluka an sabilillah. Ya Muhammad, jikalau engkau mengikuti kebanyakan manusia yang ada di dunia ini, yudilluka an sabilillah, sungguh mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah Subhanahu wa taala, dari jalan kebenaran. Waduh. Ya, maka kita katakan bagus ya kalau seseorang itu punya followers banyak, pengikut banyak. Tetapi asalkan dia mengikuti kebenaran dan mengajak para followersnya itu kepada kebenaran juga. Tapi kalau kepada kemaksiatan atau melakukan hal-hal yang enggak genah tadi dalam agama, minta-minta kuburan, habis itu kemudian cium tangan, cium kaki dan sebagainya, ini tidak dibenarkan dalam Islam. Iya. Nah, itu ya. Paham ya? Iya. Habis itu gini juga, Mas Aji, Mas Oki. Kita katakan juga, iblis ini lebih mulia dibandingkan manusia. Kalau kemuliaan Ada kalaunya nih. Ada kalaunya ya. Jangan dipotong nih. Iya, Jangan dipotong, ya. wah langsung viral. Viral ya. Iya. Nah, kita katakan kalau kemuliaan itu hanya dipandang dari banyaknya ilmu saja tanpa adanya pengamalan terhadap ilmu tersebut. Maksudnya iblis ilmunya banyak. Iblis mengetahui tentang kehidupan Nabi Adam dari awal sampai akhir. Iblis mengetahui kehidupan para nabi dan rasul, semua tahu. Antum kisah Nabi Muhammad gak khatam, ya kan semua. Iblis sampai hatam ya. Sironya belum habis ya. Sore itu kan. Baru. Nah, iblis dia tahu semua. Ya, tahu kehidupan para nabi tersebut. Tahu juga apa yang diajarkan oleh para nabi tersebut, baik ketauhidan, keesaan kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ibadah-ibadah yang lainnya. Tahu iblis. Dan tahu pula apa yang dilarang oleh para nabi tersebut, para rasul tersebut. Nah, sehingga dengan pengetahuan dia tadi, dia berusaha merencanakan segala sesuatu untuk menjerumuskan manusia ke dalam kemaksiatan, kekufuran, kesyirikan dan lain sebagainya. Iya, benar. Seperti itu. Tapi kita katakan tadi, ya, bagus banget kalau ada seseorang itu mempunyai ilmu yang banyak. Tapi harus diamalkan ilmu tersebut. Kalau diamalkan,
ya nanti seperti orang-orang Yahudi juga. Oh iya benar Ya, tuh. seperti itu Iya, kan. iya, iya. Orang Yahudi itu punya ilmu dan sebagainya tapi tidak mengamalkan. Iya, iya. Hah? Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun telah mengatakan, man ta'allama ilman, barang siapa yang menuntut ilmu, kemudian dia tidak mengamalkannya, lam yazidhu illa kibran, maka ilmu tersebut tidak akan menambahkan apa-apa kepadanya kecuali kesombongan. Waduh. Itu yang terjadi pada iblis, itu yang terjadi pada orang-orang Yahudi. Yahudi. Iya, iya. Jadi banyak ilmu aja tuh nggak boleh udah seneng ya, harus diikuti dengan pengamalan yang baik berarti ya. Jadi Makanya banyak followers, banyak ilmu, belum jaminan ya. belum tuh. jaminan. Makanya kita tekanin lagi nih ya. Iya. Ya, jadi bahwasanya dalam artian kemuliaan itu tidak hanya dilihat dari dua hal tadi saja, bukan. Ya. Banyaknya Tetapi pengikut. kemuliaan itu dilihat dari pengamalan seseorang tersebut terhadap suatu kebenaran yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Baru bagus gitu kalau misalnya Betul, seandainya betul. seperti itu dia. Jangan asal banyak, jangan asal pinter ya, Iya, 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 harus bener berarti Betul, ya betul. itu yang Iya. Ada Makanya pengamalannya ya. ada betul, pengamalannya. betul. Makanya nggak bisa sembarangan gitu ya. Kita lihat nih, apalagi kan zamannya medsos ya Mas Iya, Haji. bener. Orang dikit-dikit kajian YouTube gitu Ustaz. Kita juga ngalamin juga gitu di Semua awal-awal dipilih Ustaz. Ustaz. Iya. Iya, kita tonton semuanya Ustaz. Iya. Kadang kita ngelihat yang trending, yang banyak view-nya gitu ya Mas Iya, Haji. bener, Tapi ternyata belum cukup Ustaz ya. Kita harus bekalin lagi ya, enggak. Dan bahkan yang ilmunya banyak gitu, yang penyampaiannya ilmunya bagus, belum jaminan juga. Benar. Beliau Hanya mulia dan bagus retorikanya. betul. Ternyata membawa kepada kesesatan. Iya, Ya kan? Hati-hati. Waduh, masya Allah. Itu ya. Ini Seperti itu. ibarat kata kalau orang-orang bilang sekarang daging banget nih. Daging banget ini. Kita udah silo batin ini. Saking cerahnya. Iya, Masya Allah. Tapi nggak sekedar cerah, kita harus bisa mengamalkan nih Mas Adi. Nah, iya, Jangan betul. sampai kena yang tadi punya ilmu. Soalnya kan iblis Yahudi punya ilmu tapi nggak ngamalin. Malin. Iya. Punya banyak pengikut. Iya. Lagi kan ngajak pada kesesatan malah. Iya. Aduh. Ya, mungkin segitu aja kali Mas Oki ya. Iya. Masya Allah ini juga kita udah banyak pencerahan nih. Iya. Udah nggak bingung lagi. Udah nggak bingung lagi. Udah nggak bingung lagi ya. Mungkin kita bisa ketemu di sesi-sesi selanjutnya Ustaz. Iya. Semoga apa yang ada di dalam majelis kita ini semuanya bermanfaat dan diberkahi Amin Allah ya rabbal Subhanahu wa alamin. taala. Amin. Kita tutup aja dengan doa kafaratul majelis. Taib. Subhanallah wa Subhanallah. bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair Ustaz.